Sekarang kita masuk ke jarak pada bangun ruang. Ini sub yang pertama. Yang pertama di sini ada jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, satu sub ini ada 3 yang akan kita bahas. Tapi kalian harus tahu dulu apa pengertian jarak. Untuk mencari jarak, kita gunakan sisi yang terpendek. Ya, gunakan sisi yang terpendek atau cari sisi yang terpendeknya gitu. Dan kalian juga harus mengingat bahwa teorema Pythagoras yang siku-siku, ya, segitiga siku-siku, jika dia mencari sisi yang bukan sisi miring, masih ingat ya, berarti dia dikurang. Kalau dia mencari sisi miring, berarti ditambah. Kita langsung masuk ke contoh halaman 21. Di halaman 21, contoh 5 yaitu panjang rusuk kubus ABCDFGH dengan mempunyai rusuknya 6 cm. Kemudian panjang HP-nya adalah 2 cm dan panjang bekinya adalah 3 cm. Hitunglah jarak antara titik P dan titik Q. Nah, berarti yang A ini adalah pertanyaan jarak antar titik ya. Kemudian yang B ini adalah titik H ke garis AC. Berarti ini jarak dari titik ke garis. Kemudian yang C ini titik F ke bidang ABCD, berarti jarak dari titik ke bidang. Sekarang kita letakkan dulu titik P dan Q-nya. Jika diketahui tadi titik P adalah di garis HQ dengan panjang 2 cm, sekitar sini. Ini misalnya titik P tadi ya. Kemudian tadi titik Q-nya terletak di garis BC dengan jarak BQ di sini adalah 3 cm. 3 cm. Dan di sini kan yang dicari titik P dan Q ya. Kita satukan dulu titik P dan Q-nya. Nah, setelah kita tahu titik P dan Q dan kita satukan, maka kita gunakan Pythagoras ya. Jadi always Pythagoras. Dengan cara menariknya adalah dari garis Q ke G. Nah, kalian harus bisa mengandaikan mencari mana garis yang bisa membentuk Pythagoras. Nah, gitu ya. Berarti ini jadi Pythagoras. Pythagorasnya kayak gimana, Bu? Nah, dibalikkan dia menjadi bentuk Pythagoras. Ya. Nah, setelah itu berarti di sini ada garis P, titik P, Q, G adalah segitiga siku-siku. Nah, berarti sebelum mencari garis PQ, berarti kita harus tahu dulu garis si GQ-nya ini. Kita kan belum tahu garis GQ-nya ini, berarti sama-sama pakai Pythagoras juga. Dari apa? Dari segitiga yang ini. Nah, mencari GQ dulu. Garis GQ. GQ sama dengan, maka untuk mencarinya berarti QC kuadrat ditambah GC kuadrat. GQ adalah sisi miring ya, ini sisi miring, berarti ditambah. Kemudian QC-nya berapa? Kalau misalnya tadi kubus adalah 6 cm semua gitu ya, berarti ini sisa dari 3 cm ini supaya jadi 6 cm berapa? 3 cm ya kan? 3 kuadrat. Hanya ini 3. Kalau PG berarti sisanya berapa kalau 6? Berarti kan sisanya 4 ya. 4 tambah 2 kan 6. Nah, ke GC dulu. GC-nya berapa? 6 ya. Berarti jadi berapa? 3 kali 3, 9. 6 kali 6, 36. Kemudian dia jadi 45. Akar 45. Sekarang kita mencari PQ-nya ya. Mencari PQ sama dengan GQ-nya ya, GQ kuadrat, kemudian ditambah dengan PG kuadrat. Nah, tadi GQ berapa GQ kuadrat? Dari GQ kuadrat adalah akar 45 kuadrat ditambah PG-nya berapa? 4 kuadrat. Akar 45 kali akar 45, jika kembar perkalian akar, maka akarnya hilang ya, tinggal 45 aja. Nah, berarti 4 kali 4 adalah
16, maka jadinya 61. Cukup karena akar 61 tidak bisa disederhanakan, maka jadinya akar 61 cm saja. Sekarang kita yang B, yaitu titik H ke garis AC. Jadi titik H ini yang di ujung kiri ke garis AC, A dan C. Kalau ke garis A dan C, maka kita sambungkan dulu titik A dan C-nya. Dan jangan lupa dicari titik tengahnya. Misalnya di sini titik tengahnya, titik tengah AC. Kemudian H dan titik garis tengah AC kita sambungkan. Nah, ini yang akan kita cari jaraknya. Kenapa? Karena mencari jarak itu adalah jarak yang terdekat gitu ya. Kalau dari jarak H ke A atau H ke C itu masih jauh. Jadi cari titik tengahnya AC. Kita boleh lambangkan dengan O. Nah, jangan lupa kita cari juga Pitagorasnya. Pitagoras dari HO dengan mana? Dengan HD dan dengan DO. Ini akan membentuk segitiga siku-siku. Berarti DH udah ada ya. DH itu kan 6 cm. Karena rusuk kubus itu adalah 6 cm. Kemudian DO-nya kita belum tahu. Nah, DO itu kalau misalnya kita tarik garis D ke B, itu kan diagonal bidang ya. Ingat, kalau misalnya dalam kubus, diagonal bidang itu sisi akar 2. Kalau diagonal ruangnya sisi akar 3. Nah, di sini kita tadi gimana kalau diagonal bidang sisi akar 2 ya. Jadi kita geser dulu. DB kita gambarkan A, B, C, D 6 gitu. Kita gariskan. Ini berarti dia menjadi 6 akar 2. Gitu ya. Dari garis DB ini 6 akar 2. Diagonal bidang ya. Berarti kalau misalnya titik D ke O, di sini kan ada O ya. Tadi kan DO. Berarti kalau DO tinggal dibagi 2. Karena kan titik tengah gitu kan. 6 dibagi 2 sama dengan 3 akar 2. Kita sudah dapat DO-nya 3 akar 2. Tinggal kita cari HO-nya. Maka mencari HO adalah, HO ini kan sisi miring ya. Berarti DO dan DH itu ditambah. Karena mencari sisi miring. DO-nya tadi berapa ini? Setengah dari diagonal bidang. 3 akar 2 ya. 3 akar 2 kuadrat. Kemudian DH-nya 6. 6 kuadrat. Nah, 3 akar 2 dikali 3 akar 2. 3 kali 3, 9. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. Jadi kalau akarnya kembar, akarnya hilang. 36, maka jadi 18 ditambah 36 sama dengan 54. Dari sini, kalau dia akarnya bisa disederhanakan, maka sederhanakan. Akar 54 itu sama saja perkalian dari 9 kali 6. Gitu ya. 9 kali 6, 9 itu bisa diakarkan. Jadi berapa? Jadi 3. Akar 6 bisa nggak diakarkan? Tidak ya. Jadi tetap di luar. 3 akar 6 cm. Yang perlu diingat, ini adalah khusus kubus diagonal bidang sisi akar 2, jadi tinggal dikasih akar 2-nya. Kalau diagonal ruang, sisi akar 3, gitu ya. Kita sekarang masuk ke C, yaitu titik F ke bidang ABCD, yaitu suatu titik ke bidang. Jadi titik F ini ke bidang ABCD. Kalau misalnya kita mencari titik F ke D, ini diagonal apa? Diagonal ruang ya, dari titik depan ke titik belakang. Tadi gimana kalau kubus? 6 akar 3. Kalau titik F ke A, F ke C, diagonal apa nih? Diagonal bidang ya, berarti dia 6 akar 2. F ke A, nah F ke A, yang depan kan, bagian yang sisi depan, diagonal bidang juga, berarti dia 6 akar 2. Kemudian kita tarik garis FB, itu adalah 6 cm. Maka jarak yang terdekat yang mana?
Kalau ada akar-akarnya kan berarti malah lebih panjang kan. Maka kita tarik garis F ke B saja yang lebih pendek. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya adalah 6 cm F ke B. Kita ambil titik yang terdekat. Jarak yang terdekat. Jarak yang terdekat. Berapa? 6 cm. Sekarang akan Ibu contohkan bangun ruang balok ya. Jadi contoh soalnya diketahui balok ABCDEFGH memiliki panjang 8 cm. Jadi AB di sini adalah 8 cm. Kemudian panjang BC-nya adalah 6 cm. Kemudian panjang GC-nya adalah 7 cm. Nah, di sini titik A ke titik C, berarti ini jarak antar titik ya. Ini juga jarak antar titik. Yang C jarak titik ke garis. Kalau yang D jarak titik ke bidang. Kita sekarang masuk ke yang A, yaitu titik A ke titik C, bangun balok ya. Titik A ke titik C. Maka kita sambungkan dulu titiknya. Nah, dari titik A ke titik C, maka dia cari dulu Pitagorasnya dengan yang mana nih? Dengan yang ini ya. A, B, C, segitiga siku-siku. Maka, untuk mencari AC, kuadrat dari siapa? Ini kan sisi miring AC. Berarti kuadrat dari si AB ditambahkan kuadrat dari si BC juga. Nah, AB kuadrat berapa? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 64 ditambah 36 adalah 100. Berarti akar 100 adalah 10 cm. Nah, AC sudah ketemu dia 10 cm. Boleh kita letakkan di sini. Nah, berarti ini hasilnya ya. Sekarang kita masuk ke jarak titik A ke titik G. Titik A ke titik G boleh kita gariskan dulu. Nah, dia jadi diagonal ruang ya. Nah, ini tidak berlaku untuk yang sisi akar 2 dan sisi akar 3 yang tadi pada kubus ya, karena ini balok. Nah, ini dia membentuk apa lagi nih? Ternyata segitiga siku-siku juga dari apa? ACG, segitiga siku-siku dari ACG. Maka seperti biasa, kita mencari Pitagoras juga dari AG ya. Maka AG adalah kuadrat dari siapa? Dari si AC dan GC. Nah, AC kuadrat berapa nih? AC kuadrat adalah yang tadi, yang A ya, yang sudah kita cari. GC-nya yang sudah diketahui, kemudian jadinya 10 kali 10 adalah 100, kemudian 7 kali 7 adalah 49. Maka jadi 149. 149 tidak bisa disederhanakan lagi ya, maka cukup sampai sini aja. Kita sekarang masuk ke soal yang ketiga, yaitu mencari titik F ke AC. Maka titik F adalah yang ini, kemudian AC adalah yang bawah. Nah, kita cari titik tengahnya, misalnya di sini. Kemudian kita tarik garis. Kita boleh namakan dengan O, tarik garis dari F ke O. Jadi kita cari titik tengahnya dulu ya. Nah, gini. Ini sekarang Pitagorasnya dari si FO. Dari FO ini Pitagorasnya boleh kita sambungkan dari O ke B. Nah, terbentuklah dia segitiga siku-siku dari F, B, O gitu ya. Sekarang kita mencari OF-nya. Karena yang tadi sudah dicari titik tengahnya gitu kan ya. OF-nya dari apa nih? Dari OB kuadrat, alas yang bawah ya, ditambah BF kuadrat. Nah, OB sama aja, kan tadi gini, kan tadi kalau AC itu tadi 10 cm gitu ya. Berarti kalau misalkan setengahnya AC, tinggal bagi 2 aja kan, 5 cm kan.
Nah, ini kan sama aja setengahnya AC kan. B ke O itu adalah setengahnya AC. Sama aja dari B ke D. Diagonal bidang B ke D gitu ya. 10 cm, berarti kalau B ke O 5 cm gitu. 5 kuadrat ditambah BF-nya adalah, BF itu sama aja GC ya. Berarti jadi berapa? 7 kuadrat. Berarti jadinya 5 kuadrat adalah 25, 7 kuadrat adalah 49. Maka jika ditambahkan adalah 74. Gitu ya. Dan ini tidak bisa disederhanakan, jadi akar 74 cm. Sekarang masuk ke soal yang ke D, yaitu titik D ke BCGF. Kalau dari titik D ke bidang BCGF, dia paling terdekat sama seperti kubus ya. Jadi adalah D ke C, panjangnya 8 cm. Jadi D ke C itu yang paling dekat, jarak yang dekat. Maka panjangnya adalah 8 cm.